Untuk berdusta terlambatlah sudah. Menipu sanubari semua ku sangka. Yakinlah kan cinta meyakinkan segalanya. Perlahan pasti takutkan melangkah menuju damai jiwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sel hewan. Sebelumnya akan ada sejarah pengertian. Sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Diputu Galuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Cinta. Perkenalkan, nama saya Kisha Alika. Perkenalkan, nama saya Liana Selvi. Perkenalkan, nama saya Saskia Mia Putri. Perkenalkan, nama saya Fadha Faisa. Selanjutnya akan ada pengertian tentang sel yang akan dijelaskan oleh saudara Falisha. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Struktural adalah memberi struktur dan bentuk makhluk hidup, sedangkan fungsional adalah menjalankan semua fungsi kehidupan. Selanjutnya akan ada sejarah sel yang akan dibacakan oleh saudari Alam. Sel telah menjadi pengetahuan di abad ke-17. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang kebangsaan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu ia menjadi sayatan gabus dari batang Fucus suber menggunakan mikroskop. Hasil pengamatannya, ia menemukan adanya ruang kosong yang dibatasi dinding tebal. Ia kemudian menyebut ruang kosong tersebut dengan istilah celluli yang artinya sel. Teori sel Sheldon mengemukakan bahwa teori sel adalah setiap bentuk makhluk hidup, termasuk tumbuhan itu tersusun atas sel-sel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tipe sel. Sel itu ada dua. Yang pertama ada prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang belum atau tidak punya nukleus, sehingga materi genetik pada inti sel sebelum terpisah. Terus sel eukaryotik adalah sel yang mempunyai nukleus atau DNA yang dibungkus oleh membran inti sel. Dan sel hewan itu tuh termasuk sel eukaryotik karena dia mempunyai nukleus dan nukleolus. Ini dia nukleolusnya. Ada punya membran intinya dia. Selanjutnya ada ciri-ciri sel, yaitu ciri-ciri sel hewan. Maksudnya, yang pertama, sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Yang kedua, bentuk sel beragam dan dapat berubah. Yang ketiga, ukuran selnya sangat kecil. Yang keempat, terdapat matriks ekstraseluler dan juga sel hewan banyak mengandung lisosom. Dan dia juga mempunyai vakuola, tapi dia itu vakuolanya kecil, beda sama sel hewan. Kalau sel hewan itu kan kelihatannya sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan itu kan besar vakuolanya. Kalau misalnya di hewan itu justru kecil. Nah, lalu lanjut ke aku mau jelasin organ sel hewannya. Nah, di sini tuh ada membran sel yang paling luar. Yang pastinya ini tuh pasti buat membungkus atau melindungi selnya. Terus dia juga bisa menerima rangsangan dari luar sel dan sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Reaksi ya benar. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma itu yang ini yang kuning-kuning. Dia itu sel yang berupa gel yang biasanya isinya itu ada protein, enzim-enzim, dan dia juga sebagai tempat penyimpanan bahan kimia serta jadi metabolisme sel. Terus ada retikulum endoplasma yang kayak gini-gini. Ada dua kan, retikulum endoplasma kasar sama yang halus. Nah, bentuknya itu pipih gini, dan retikulum halus itu berfungsinya buat buat mengirim ke protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Dan begitupun dengan retikulum yang kasar. Lalu selanjutnya ada mitokondria yang bentuknya seperti ini, yang warna biru. Dia ini tuh fungsinya buat menghasilkan energi yang diperoleh dari proses respirasi sel dan juga berfungsi sebagai aktivitas metabolisme. Lalu ada lisosom, ini yang paling banyak di sel hewan. Dia itu sebagai
sel hewan yang berbentuk kantong yang diselubungi dengan membran tunggal. Fungsinya itu buat mencerna makanan menjadi makromolekul karena di dalam lisosom ini tuh ada enzim-enzim hidrolitik. Lalu ada ribosom. Ribosom ini yang apa? Yang titik-titik hitam yang banyak banget itu. Dia itu bisa sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Lalu ada sentriol yang warna hijau nih. Dia itu fungsinya buat membentuk silia serta flagela. Oh ya, kita lupa buat gambar flagela di sini. Harusnya ada, padahal belum tempelin. Pakai kabel harus. Terus ada mikrotubulus yang terakhir, yang mungkin ada panjang-panjang itu yang warna merah, silinder ya. Dia itu fungsinya buat sebagai komponen utama dari flagela, silia serta benang gelondong selama pembelahan. Dan ada badan Golgi yang familiar nih, pasti kalian familiar kan, warna pink ini. Dia itu fungsinya buat mengolah sama memodifikasi protein serta pembentukan biosintesis glikoprotein dan glikolipid. Selanjutnya ada nukleus yang isinya. Dia itu tuh organelnya tuh pasti terletak dalam inti sel karena dia di dalam membran inti. Terus dia juga berfungsi sebagai membentuk protein dengan menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Lalu ada membran inti yang melingkup ada nukleus sama nukleolus. Itu tuh fungsinya sebagai pembungkus kesatuan organel atau struktur sel hewan. Dan dia juga sebagai pemisah antara sitoplasma sama daerah intinya. Terus lanjut ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pertama, dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdiri serat selusa yang kuat. Tapi kalau sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, jadi lebih fleksibel dalam hal bentuk dan ukuran sel. Terus ada namanya dinding sel. Terus habis itu ada yang pertama bentuk sel. Terus habis itu sekarang ada dinding sel. Nah, dinding sel tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk berubah bentuk karena tidak memiliki dinding sel yang kaku. Jadi sel tumbuhan itu dinding sel itu nggak kaku. Terus ada sel hewan. Nah, sel hewan itu kebalik. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel yang kaku. Tapi kalau tumbuhan itu bentuk selnya kaku dan jarang berubah bentuknya. Terus ada lisosom. Nah, lisosom si tumbuhan ini, lisosomnya organel jarang ditemukan dalam sel tumbuhan atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi di sel tumbuhan ini nggak ada lisosomnya. Nah, terus ada sel hewan. Nah, di sel hewan ini organel yang terdapat dalam sel hewan ini berperan dalam pencernaan intraseluler. Jadi lisosom di sel hewan ini berperannya itu dalam pencernaan intraseluler. Dan ada banyak. Nah, untuk perbedaan selanjutnya itu ada plastida. Nah, plastida ini termasuk kloroplast, adalah organel yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan berperan penting dalam proses fotosintesis. Tetapi sel hewan umumnya tidak memiliki plastida, kecuali dalam kasus tertentu seperti pada beberapa jenis ganggang. Nah, habis itu ada glioksisom. Nah, glioksisom ini adalah organel yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Nah, selanjutnya ada vakuola. Nah, sel hewan memiliki vakuola kecil yang berperan dalam penyimpanan dan pengangkutan zat-zat tertentu. Nah, tapi vakuola tumbuhan berperan dalam menyimpan air, nutrisi, serta memberikan dukungan struktural pada tumbuhan. Nah, jadi seperti yang tadi dijelasin sama Lili, jadi sel hewan itu dia memiliki vakuola yang kecil, kecuali hewan itu vakuolanya kecil, tapi kalau sel tumbuhan itu vakuolanya lebih besar, lebih terlihat, dan fungsinya juga beda. Sebelumnya terima kasih kalau mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan dijelasin tentang retikulum endoplasma. Di sana ada retikulum endoplasma kasar sama halus. Nah, itu kenapa namanya beda? Terus kalau misalkan mereka namanya beda, apa fungsinya itu sama atau juga beda? Asik. Disimpan dulu, terserah mau disimpan dulu. Dia boleh disimpan dulu. Jadi
Pertanyaannya kenapa retikulum Bisa beda. namanya dan halus kasar dan halus? namanya beda. Dan fungsinya beda. Fungsinya sama atau beda? Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ada dua jenis itu ya, eukariotik sama prokariotik. Nah, dari kedua itu pasti kan isinya juga sama. Nah, kalau mau tahu tuh isi dari masing-masing itu tuh apa aja? Kan tadi dijelasin perbedaan dari sel tumbuhan sama sel hewan. Nah, di sel tumbuhan sama sel hewan itu ada perbedaan di dinding selnya. Terus apa akibatnya kalau seandainya di sel hewan itu punya dinding sel? Maaf, bisa diulang? Kan tadi jelasin perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, tadi jelasin dari sel hewan itu nggak ada dinding sel. Yang Di